Kenapa Anies Baswedan hanya diam saat Israel jadi peserta Piala Dunia U20 di Indonesia jadi polemik panas? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Anies diam saja dalam polemik kehadiran Israel di Piala Dunia U20. Pertama, karena Anies adalah calon pemimpin hasil binaan Yahudi. Kedua, yang aktif unjuk rasa menolak Israel dalam Piala Dunia U20, cukup ormas Islam pendukung Anies saja. Soal fakta Anies tokoh binaan Yahudi tersebut, telah diungkap pakar ekonomi Islam Ihsanuddin Nursi. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild. Penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris. Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Ya, saya ngomong apa adanya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya. Saya ngomong fakta ya. Halo, saya tidak bermaksud gibah. Kalau tidak percaya, nanti searching sendiri ya. World Economic Forum yang Global Leaders 2009. Pernyataan Ihsanuddin Nursi itu tidak salah. Sebab, nama Anies Rashid Baswedan tercantum dalam daftar yang Global Leaders yang didirikan oleh Klaus Schwab. Profesor Klaus Schwab sendiri adalah keturunan Louis Rothschild, yakni bankir Yahudi Jerman yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan. Rothschild juga dikenal tokoh penting di balik gerakan Zionis internasional. Tak aneh, Anies Baswedan hanya diam saja saat kehadiran Israel di Piala Dunia U20 menjadi polemik di Indonesia. Pertanyaannya, betul nggak Amerika anti-Islamophobia? Kenapa enggak? Apa indikatornya? Apa kerjaannya? Kenapa Anda mengunyah anti-Islamophobia? Hello! Nih, saya bisa membuktikan bahwa PKS ikutnya namanya merusak. Dan saya ngomongin di semua anggota depan anggota DPR PKS. Pembicara tunggal, Ihsanuddin Nursi. Saya buktikan PKS ikut mengkontribusi rusaknya negeri ini. Subhanallah, astagfirullah. Saya bisa buktikan sama Anda. Saya buktikan ya, supaya tidak gibah ya. Lahir Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. PKS, Menteri Pertaniannya siapa? Bukan. Anton Apriantono. Setuju meliberalkan sektor pertanian, sampai saya datang ke rumahnya, karena kebetulan sahabat. Undang-undang migas, siapa yang setuju? Anton siapa? Iwan Prayitno yang jadi gubernur Sumatera Barat. Saya bilang sama dia di depan PKS, bahkan di depannya namanya. Subhanallah, astagfirullah, saya jadi ngebuka sesuatu deh. No, kalau tidak paham tentang akar masalah, jangan. Anda dikasih bunga, Anda nikmatin. Anda dikasih buah, padahal bunga dan buah itu menyesatkan. Saya pernah menjadi pembicara Kongres Umat Islam Indonesia 9 Februari 2015 di depan para ulama se-Indonesia. Saya bilang umat Islam di Indonesia itu kelakuannya begini karena sebagian ulamanya nggak ngerti akar masalah, ikut-ikutan bicara sesuatu yang tidak dia ngerti. Yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir, kalimat berikutnya, kalau ngomongnya salah lebih bagus diam. Oke, saya lupain itu ya. Tapi saya bisa membuktikan PKS itu begitu. Saya menjadi pembicara hampir semua partai. Saya. Jadi saya tidak pilih-pilih. Kenapa? Karena saya sebagai pribadi memang berpikir dakwah. Semua partainya narasumbernya Ihsanuddin Nursi. Kecuali Demokrat. Kenapa Demokrat nggak mau? Karena Demokrat pernah saya ledek. Nasionalis bersih, nasionalis bersih dan religius. Nasionalisnya di mana bisa saya buktikan pemimpinannya begitu? Bersihnya gimana? Koruptornya dia semua. Kan gitu.
Religiusnya kayak apa wongnya, namanya mereka kelakuannya kayak gitu. Marah mereka segitu ya. Sejak SETA itu kan tidak pernah lagi terdengar Demokrat, nasionalis, religius dan bersih, nggak pernah lagi. Takut dia. Itu kita ngambil jarak aja. Gak usah kita musuhin, biarin aja dia begitu. Tapi tetap watawasau bil haq, watawasau bil sabr harus kita sampaikan. Sama seperti saya datang ke Anton, sama seperti saya datang ke teman-teman PKS lain. Anda jangan berkontribusi. Misalnya ketika PKS menyetujui Undang-Undang 38 2008 tentang masyarakat ekonomi ASEAN, itu sama dengan meliberalkan semua. Kok Anda setuju sih sama begitu? Gitu. Banyak hal yang misalnya kalau PKS memang kayak gitu. Kenapa PKS punya sikap Undang-Undang Dasar 45 nggak mau kayak gitu? Karena PKS belum belajar utuh bahwa di balik Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen terutama di pasal 33 ayat 4 nginjek Indonesia habis-habisan secara ekonomi.